Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini Sabtu tanggal 28 Mei 2025 diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di sebuah kota kecil ada seorang ibu penjual sayur bernama Bu Ani. Setiap pagi dia menyisihkan sebagian dagangannya untuk diberikan kepada seorang gelandangan yang tidur di dekat pasar. Beberapa pedagang lain mencibirnya. Katanya, "Kenapa kamu bantu orang yang malas itu? Dia tidak layak." Lalu Bu Ani hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak memberi karena ia layak. Saya memberi karena Tuhan lebih suka belas kasihan daripada penghakiman." Beberapa bulan kemudian si gelandangan mulai berubah. Dia mencari kerja, mulai membersihkan diri, dan suatu hari ia datang membantu Bu Ani berjualan. Belas kasihan yang ditabur Bu Ani menjadi benih pertobatan bagi orang lain. Begitu juga firman Tuhan dari Matius pasal 9 ayat 13 menceritakan Tuhan Yesus memberikan sindiran tajam kepada orang-orang Farisi yang mengkritik dia karena makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka merasa bahwa orang berdosa tidak layak dekat dengan orang suci. Namun Tuhan Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini," dan menyuruh para pendengarnya untuk memahami lebih dalam makna sebenarnya dari kitab suci yang mereka pelajari. Ini adalah sindiran halus terhadap penafsiran legalistik mereka terhadap hukum Taurat. Kemudian dikatakan lagi, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan," menekankan bahwa Allah lebih menginginkan sikap hati yang penuh kasih dan belas kasihan daripada ritual keagamaan semata. Belas kasihan di sini menunjukkan perhatian pada orang lain, terutama yang berdosa dan terpinggirkan. Dan kemudian dikatakan, "Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ini adalah pernyataan misi Yesus. Dia datang bukan untuk orang yang menganggap dirinya benar, tetapi untuk mereka yang sadar akan dosanya dan membutuhkan pertobatan serta pemulihan. Kalimat ini sangat menekankan sifat yang terbuka atau inklusif dari pelayanan Yesus. Saudara yang terkasih,
Firman Tuhan dari Matius 9 ayat 13 menunjukkan kepada kita bahwa hubungan dengan Allah tidak diukur dari ritual atau penampilan luar, tetapi dari sikap hati yang penuh kasih. Yesus menekankan bahwa hati yang penuh belas kasihan kepada sesama jauh lebih bernilai daripada ritual keagamaan yang dilakukan tanpa kasih. Sebab Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan yang terhilang, memberi harapan kepada orang berdosa, dan memanggil mereka kepada pertobatan. Dan menolak sikap orang Farisi yang melakukan ibadah, mempersembahkan korban, tetapi tidak punya kasih. Itu seperti memberi bunga plastik kepada seseorang yang terlihat indah, tapi tidak hidup. Kita sebagai gereja dan umat Kristen diajak untuk meniru teladan dan belas kasihan Kristus, terutama kepada mereka yang terpinggirkan atau dianggap tidak layak. Jangan lupa bahwa dahulu kita juga diselamatkan bukan karena layak, tapi karena kasih karunia. Maka kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang sama kepada sesama kita. Hari ini renungkan, apakah hidup kita lebih dipenuhi oleh aturan atau oleh kasih? Apakah kita cepat menilai atau cepat mengasihi? Tuhan Yesus mengundang kita bukan hanya untuk menghafal firman, tetapi untuk menghidupi belas kasih-Nya dalam tindakan nyata. Seperti Bu Ani, jadilah saluran kasih walau kepada mereka yang dianggap tidak layak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas belas kasihan-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau tidak menolak kami saat kami masih berdosa, tapi justru merangkul kami dengan kasih yang menyelamatkan. Hari ini kami belajar bahwa Engkau lebih menginginkan hati yang penuh kasih daripada sekedar rutinitas ibadah. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk memiliki hati seperti hati-Mu yang peduli, mengasihi, dan menerima mereka yang terpinggirkan. Jauhkan kami dari sikap menghakimi dan bentuk kami menjadi pribadi yang mencerminkan kasih dan belas kasihan-Mu dalam tindakan nyata. Tolong kami agar tidak hanya membaca firman, tetapi juga menghidupinya. Biarlah hidup kami menjadi terang dan harapan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.